Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kedung Pengarang, yang saya hormati Bapak Ahmad Syahroni, yang terhormat juga untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu untuk susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pengarahan dari Bapak Pengajar Praktik, keempat yaitu penampilan dari murid SDN 1 Kedung Pengarang, kelima yaitu penyampaian materi, keenam penyampaian materi, keenam penguatan materi, dan keenam yaitu penutup atau doa. Sebelum memulai acara, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Aji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syahroni, SPD MPD, yang saya hormati para Bapak Ibu Guru baik dari SD Kedung Pengarang 1 maupun dari SD sekitar kita, yaitu SD Kedung Pengarang 2, SD Sumber-Agung, dan SD mana Bu ya? Sumber-Agung 1, Sumber-Agung 2 ya, TK ya. Alhamdulillah ya. Dan wabil khusus Bapak Anhar ya, selaku GP Guru Penggerak, ya saya ucapkan terima kasih. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Alhamdulillah bisa menghadiri undangan Bapak Anhar selaku guru penggerak ya, dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti saat ini, yakni ajaran agama Islam. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad Syahroni beserta Bapak Ibu Guru ya, di lembaga kami, di SD kami yang tercinta ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Guru senantiasa sampai selesai. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para Bapak dan Ibu Guru ya, yang telah menyempatkan waktunya hadir di sini ya, biarpun di lembaganya banyak tugas ya, hal-hal yang lain, ternyata Bapak Ibu Guru bisa memenuhi undangan ya Bapak Anhar pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan rencana ya dan lancar. Para
Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, ya alhamdulillah, biarpun lembaga kami seperti ini para bapak dan ibu, tapi dari unsur bapak ibu guru sekarang antusias, termasuk bapak ibu guru yang baru-baru ini yang punya skill dan kemampuan ya kemarin ya semuanya dapat tugas dari pemerintah ya. Suatu contoh ya, ada yang laksar, ada yang PPG, terus Pak Dar sebagai guru penggerak. Biarpun ya termasuk sarana prasarana seperti itu, tapi dari unsur tenaga pendidikannya alhamdulillah giat ya, baik dalam kegiatan proses pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para bapak ibu SD Hitung Pengarang 1 yang sudah melaksanakan kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah, baik itu laksar, baik itu PPG maupun sebagai guru penggerak. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati ya, sekarang ini gencar-gencarnya Bu ya, termasuk didukung-dukungkan oleh pemerintah, baik itu EKM maupun guru penggerak ya. Ya kemarin hasil kita diklat di Malang ya, semua tutor itu menghendaki ya bahwa para bapak ibu sekalian harus mengikuti sebagai guru penggerak. Nah, apabila para bapak dan ibu sekalian yang mengikuti, nanti akan ketinggalan zaman. Sekarang eranya kan era cepat Bu. Jadi beda dengan zaman saya yang dulu ya masih manual. Nah sekarang bapak ibu diminta ya oleh pemerintah ya, sebagai guru yang segalanya bisa, guru yang profesional ya, setiap apa yang diberikan oleh pemerintah harus cepat diresapi, cepat ditanggapi ya, seperti itu ajaran pemerintah. Karena gini Bu ya, guru penggerak itu punya beberapa keistimewaan ya. Yang pertama ya, nah sertifikatnya itu Bu ya. Nah sekarang mau menjadi kepala sekolah harus punya sertifikat guru penggerak. Mau jadi pengawas harus punya sertifikat guru penggerak. Dan suatu contoh, saya tahun yang dulu Bu, itu ada penguatan kepala sekolah, tapi sekarang sudah tidak ada penguatan kepala sekolah itu ya. Sekarang ya pemerintah itu menghendaki bahwa apabila para bapak ibu sekalian ingin ya kriterianya itu ingin maju ya, nasibnya ingin apa ya, ingin lebih tinggi dari sekarang, tolong ya para bapak ibu sekalian yang meminta untuk mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah, apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Nah zamannya disik kalau untuk guru penggerak, IKM dan lain sebagainya sudah ada. Dulunya kan manual, karena kita dulu alumni KOSPG Bu. Jadi ini ya masalah laptop, masalah yang lain-lain baru bisa jadi kepala sekolah kemarin. Tapi kalau ibu guru sekarang, bapak ibu sekarang ya, bagus sekarang sudah lihai, termasuk itu makanan setiap hari, masalah laptop dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kami minta kepada para bapak dan ibu guru yang hadir di sini ya, tolong Bu, nanti ya apa yang disampaikan oleh tim kita, senior kita, tim penilai Bapak Saloni nanti dibuat masukan atau pengalaman dan contoh, suatu contoh Pak Andar yang kemarin dia itu mengikuti 3 ya, 3 kriteria. Pertama, dia mendapat tugas sebagai atau dipanggil sebagai guru penggerak. Terus yang kedua, dia mendapat amanat lagi termasuk melaksanakan laksar ya. Terus yang ketiga, dia PPG. Ternyata kalau kita punya minat ya, kemauan, insya Allah Tuhanlah yang memberikan semua itu. Jangan kok sebelum kita melangkah terus gopo seperti awadi bayaran ya wes. Tapi berpikir yang seperti itu adalah berpikirnya orang-orang yang zaman era Orde Baru kemarin. Sekarang era Merdeka Baru ya, era Dilma Baru yang mudah-mudahan para bapak dan ibu cepat menerima ya.
Nah, jangan kok langsung berpikiran oleh teman-temannya dipengaruhi nggak usah penting kuwi, ora usah. Tapi kalau Bapak Ibu guru mempunyai pemikiran semacam itu, nantinya Bapak Ibu guru akan ketinggalan kereta. Nah, suatu contoh, Pak Saroni ini ya termasuk masih guru Pak ya. Nah, ternyata dia digunakan di mana-mana. Karena apa? Dia selalu mengikuti karena dia kreatif ya. Nah, Pak Saroni ini ya dibutuhkan oleh lembaga-lembaga seluruh Kabupaten Lamongan. Nah, ini satu contoh ini karena apa? Karena ilmunya dia tekun. Nah, insya Allah ya nanti ya kalau dia itu sungguh-sungguh nanti yang menentukan semua itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Para bapak, ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Saroni, saya ucapkan terima kasih dengan sangat terawat dan lembaga kami sudah 2 kali ini Pak ya. Ya alhamdulillah Pak Saroni masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Ya permintaan kami Pak, monggo ya. Sepenuh waktunya kalau serahkan jenengan ya, nopo sing jenengan itu sampaikan dumateng guru-guru ini ya. Dan mudah-mudahan nanti imbasnya ya, dan ini menjadi contoh bagi guru-guru kami. Para bapak, ibu sekalian yang saya hormati, ya. Yang terakhir Bu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, yang khususnya Pak Saroni, bila dalam penyambutan ya, termasuk pasuruan, dedaharan, ya, ruangannya sing kados ngeten iki Pak ya. Ya, kula nyambut cari wong, nek kula badhe bangun sekolah niku terus ora gak mampu Pak. Nek gak dibiayai oleh negara. Yang doakan mudah-mudahan tahun 2023 ini lembaga kami ini mendapat rehab dari pusat ya. Nanti total ya tinggal lembaganya Bu, kalau tenaga pengajarnya insya Allah sudah terima baru ya, sudah orang-orang yang banyak ilmunya ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti tahun 2023 ini lembaga kami bisa tercover karena doa para bapak dan ibu sekalian. Dan Pak Har ya mudah-mudahan menjadi figur, menjadi contoh dari teman-teman jenengan Pak Har. Mudah-mudahan nanti kalau punya ilmu nanti teman-temannya itu ditular ya. Ya jangan terus kita itu segalanya terus sebagai diam diri ya, gak ngurusi awakmu melu ya wis ra melu jangan seperti itu, karena sifat teman itu ada ono sing keras, ono sing gak keras, ada ono sing jaluk julus kan seperti itu Pak. Tolong dan setelah nanti Pak Anda berhasil, tolong ilmunya ditularkan kepada para bapak dan ibu khususnya SD itu Pengarang 1. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami minta maaf dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji atas sambutannya. Acara ketiga yaitu pengarahan dari pengajar praktik kepada Bapak Ahmad Syahroni SPG. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kok sawangan kaku. Nanti kita di sini sama Pak Anhar main-main. Jadi diseminasi ini adalah pengibasan. Jadi Pak Anhar nanti menyampaikan figur atau pemodelan yang ada di sini yang sudah dilakukan selama ini 1 bulan lebih ya. Nah nanti modelnya kayak apa? Panjenengan nanti simak. Kepada yang terhormat Bapak Haji selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu peserta diseminasi, terutama pembawa acara yang kiranya sudah memberikan waktu untuk saya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Yang ketiga
ketiga kalinya saya tidak panjang lebar. Di sini nanti saya sama Pak Anhar masih proses pendidikan guru penggerak atau program guru penggerak. Kalau Pak Anharnya nanti calon guru penggerak, tapi saya calon pengajar praktek. Bukan berarti saya menampingi Pak Anhar ini yang lebih bisa. Sama-sama, ayo kita belajar bersama. Nanti hal-hal yang sekiranya panjenengan nanti ada pertanyaan, luangkan, jangan diam saja. Saya menginginkan itu diskusi itu ada dua arah. Jadi ojo ngomong baik, oh Pak aku punya gini-gini, gak apa-apa ungkapkan. Karena di sini adalah tempat untuk diskusi, tempat untuk mencurahkan keluh kesah yang selama ini ada digma-digma yang baru. Betul apa yang dikatakan Pak Haji tadi. Sekarang eranya adalah era teknologi, di mana selama ini apapun bentuknya itu membutuhkan teknologi. Artinya apa? Saya kesini juga diutus oleh Kemendikbudristek. Tanpa saya sadari di HP saya itu ada SK. Nah, aneh ya. Tapi bukan sekarang aneh lagi. Nah, inilah teknologi. Jadi sesuatu hal itu nanti langsung nyampe ke berbagai pribadi seperti Pak Anhar. Jadi itulah yang kedua. Yang berikutnya nanti di sini Pak Anhar desiminasi itu penginggasan yang nanti pemodelan yang selama ini dilakukan Pak Anhar di sekolah ini nanti Bapak Ibu tiru. Kalau nggak bisa nih tanya. Artinya apa? Tiru pemodelan yang selama ini masih ragu. Jujur aja selama ini guru kalau sudah mengenal filosofi KHD itu Ki Hajar Dewantara, selama ini guru itu bertolak belakang. Artinya apa? Salah semua. Artinya apa salahnya itu? Ngajar berfokus pada gurunya. Iso gak iso pokoknya melok guru nih. Ya, apalagi sekarang seperti saya sendiri sebelum kenal guru penggerak atau program guru penggerak ini sering menghukum anak ketinggalan, ayo berdiri di sini, hormat bendera, berdiri sampai nanti istirahat selesai. Nah, sering kita lakukan. Nah, nanti hal-hal itu ayo kita mulai hilangkan. Ya, yang terakhir nanti saya serahkan salam Pak Anhar selama 1 jam ke depan. Nanti di sini itu 1 jam ke depan Bu ya. Nanti disampaikan apa budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Anhar. Kemudian apa segitiga restitusi. Kemudian posisi kita sebagai guru itu posisi di mana? Apakah masih tetap menjadi penghukum atau sebagai manajer atau sebagai pemantau? Nanti semuanya keseluruhan disampaikan oleh Pak Anhar. Mari kita saksikan atau mari kita berdiskusi selanjutnya. Dan sebelumnya saya serahkan Pak Anhar. Saya hanya bisa saya sampaikan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas pengarahan dari Bapak Ahmad Sahur SPY. Selanjutnya acara ketiga yaitu keempat yaitu penampilan dari anak-anak SDN 1 Kedung Pengarap. Ayo anak-anak silakan masuk ke sini. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ayo sini dulu. Ayo pemberani, kakak pemberani. Anak-anak pemberani ya. Zahwa, cewek, Putri. Ada ke depan, ada ke guru-guru, siap? 3, 2, 1. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah pada baginda bersama Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Islam. Baik Bapak Ibu, hari ini kita acaranya namanya diseminasi arti nyata, tapi di sini kita akan sharing dan berbagi, bukan berarti saya di depan dipahami atau lebih tahu, tapi kita ingin membagi atau ingin berjalan bersama-sama, belajar bersama-sama tentang budaya positif. Budaya adalah yang kita lihat tadi, apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, apa yang dirasakan anak, apa yang ditirukan anak, itu adalah budaya. Bagaimana kita lihat Wave, Korean Wave, ya kan? Kenapa Korean Wave itu adalah budaya yang mendistorsi budaya lain? Karena di sana ada tampilan, di sana ada yang bisa didengar, musiknya, di sana ada makanan dan lain-lain. Sehingga apa yang ditampilkan di Wave itu menjadi sesuatu yang mendistorsi budaya-budaya lain, sehingga budaya itu kalau enggak ditekan, budaya itu akan menekan. Jadi di diri kita itu sebenarnya kosong. Kalau banyak baiknya, yang jelek keluar. Kalau banyak jeleknya, yang baik keluar. Begitu pula dengan budaya. Apa yang bisa kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau bahasa pepatah, apa yang kita dengar akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan akan kita ucapkan. Apa yang akan kita ucapkan akan menjadi perbuatan. Apa yang menjadi perbuatan akan menjadi karakter. Jadi karakter itulah yang artinya budaya. Nah, apa itu budaya positif? Bersama-sama kita akan belajar tentang budaya positif. Lanjut Pak. Baik, di sini sebagai fasilitator atau penilai dari saya selaku calon guru penggerak secara nasional adalah Pak Agus Salimulyadi dari Probolinggo. Jadi Bondowoso ya, Bondowoso. Jadi saya dinilai Pak Agus itu kalau bahasanya angkatan udara. Kita tidak pernah bertemu secara langsung, tapi Pak Agus menilai kita secara baik. Bapak Ahmad Soroni, pengajar praktik, istilahnya adalah angkatan darat. Bertemu, yang bisa ditemui adalah Pak Soroni selaku penyambung nilai dari fasilitator. Dan saya sebagai angkatan 7 Lampung. Lanjut. Capaiannya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Haji Dewantara dengan konsep budaya, inovasi di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nanti kita akan ulas apa sih bedanya berpihak pada guru dan berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum. Nanti contoh kasusnya bisa saya akan mencontohkan contoh kasus yang pernah saya alami sebelum mempelajari budaya positif dan saat atau setelah mempelajari budaya positif. Kemudian memahami peran guru sebagai pembangun budaya positif yang menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dalam murid. Di sana nanti ada komunikasi dan stop dulu. Capaian dari modul 1.4 yang akan kita imbaskan atau diseminasikan hari ini adalah yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Haji Dewantara, di mana yang diinginkan adalah berpihak pada murid. Seperti apa sih berpihak pada murid itu dan perbedaannya dengan berpihak pada guru. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia. Nanti secara umum akan saya contohkan contoh kasusnya saya sebelum, saat, dan setelah
materi dari budaya positif. Kemudian yang ketiga adalah memerankan peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif yang nantinya intinya adalah komunikasi dan keteladanan. Lanjut, Pak Bagus. Oke. Di sini saya punya suatu pertanyaan romantik dan ini tidak ada benar dan tidak ada salah. Pertanyaan ini adalah apa yang Anda yakini, kemudian nanti apa keyakinan itu setelah kita mendapatkan materi. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya ingin satu suara, perempuan satu, cowok satu. Apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Hukuman, baik fisik maupun psikis, verbal maupun non verbal. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya ingin satu suara laki-laki dan satu suara perempuan. Yang ingin bersuara? Kalau teknik hukuman, kalau fisik tidak mendidik, kalau non fisik mendidik atau dapat mendisiplinkan. Oke, berarti Bu Penny setuju bisa mendisiplinkan kalau verbal. Yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Pak Ilan, menurut Pak Ilan gimana? Menurut saya kalau hukuman yang fisik tidak setuju, kalau verbal setuju. Setuju. Karena seperti disuruh menulis hafalan apa yang penting membangun anak agar lebih menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi hampir sama, setuju tapi dengan membangun. Yang kira-kira tidak setuju ada nggak? Ada yang tidak setuju? Setuju semua berarti hukuman disiplinkan anak. Oke, terima kasih. Oke, berarti untuk yang pertama setuju semua mendisiplinkan anak tapi tidak secara fisik. Oke, yang kedua memberi hukuman dalam hal positif dan seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang berpendapat setuju atau tidak setujunya? Bu Anita, setuju atau tidak setuju? Silakan. Bukan arah ke setuju tidak setuju ya, tapi paling tidak memang kita harus bisa menerapkan hal itu. Tapi dari situ kita juga bisa menilai atau memberikan pembelajaran kita sendiri. Ketika kita menerapkan hal seperti itu yang sudah saya pribadi rasakan, ketika anak itu memang tahu bahwa itu adalah sudah menjadi tanggung jawabnya, maka dia akan mengerjakan dengan ikhlas. Tetapi ketika memang anak itu tidak sadar, kadang ada anak kan yang merasa kenapa sih saya harus gitu kan, padahal kan cuma gini aja. Nah kayak gitu biasanya mereka memang tidak bisa menerima. Jadi dari hal yang seperti itu kita harus istilahnya harus melakukan sebuah pendekatan. Ketika kita tahu bahwa anak itu memang tidak benar karena melakukan sebuah kesalahan, entah itu menggagalkan tugas atau entah itu memang posisinya terlambat, kita harus ada cara tersendiri ketika memberikan punishment itu, ya kan? Tidak seperti serta-merta dengan anak-anak yang sudah sadar. Kalau anak-anak yang sudah sadar, selama ini yang kita rasakan adalah kita cukup, ayo kamu terlambat, udah kamu tahu harus ngapain, ya Bu. Ketika anak itu memang karakternya itu menentang guru, kan ada anak siswa-siswa yang seperti itu, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada anak-anak yang berkarakter seperti menentang guru, istilahnya bahasanya ngece gitu. Nah itu kan ada. Nah itu harus ada pendekatan tersendiri. Jadi kita mungkin ngomongnya sekarang bukan sebuah hukuman ya, tapi timbal balik atas sebuah kejadian atau mungkin karena tidak melakukan suatu kedisiplinan. Nah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada jawaban lain kira-kira? Masukan lain? Nanti kita tampung semua. Jadi sistem belajar di guru penggerak itu tidak ada benar dan salah, tapi tidak ada menang kalah, tapi menang-menang. Jadi bagaimana kita nanti sama-sama belajar, sama-sama mengungkapkan pendapat. Dari pembelajaran nanti kita menyimpulkan sendiri. Jadi tidak kesimpulan dari saya, tidak kesimpulan dari Pak Roni, tapi kesimpulan itu kita ibaratnya kita berlebar bersama.
kita makan bersama, nanti kita menyimpulkan, oh ini rasanya ini, oh ini rasanya. Seperti makanan kita ya dengan hari ini. Jadi ide atau masukan ataupun pemikiran jelas berbeda-beda. Kita subuhkan saja. Setiap yang suka kacang akan mengambil kacang, setiap yang suka kue akan mengambil kue, dan nanti akan menyimpulkan, aku senang ini, aku senangnya ini. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya ingin suaranya dari Bu Ari. Kira-kira gimana pendapat? Untuk penghargaan itu saya setuju dalam meningkatkan motivasi belajar anak, karena mungkin untuk terutama kelas 2 kalau ada setelah belajar seperti beli stiker, anak-anak sangat termotivasi. Jadi kalau ada perintah untuk belajar atau melakukan sesuatu tanpa perintah atau diberi pengetahuan, itu anak-anak sudah mengerjakan sendiri dengan kesadaran. Karena apa ya, penghargaan harus meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih. Bu Ari berpendapat motivasi dapat meningkatkan. Ya. Adakah yang berpendapat sebaliknya? Ada yang berpendapat sebaliknya? Mas Ham? Silakan. Mungkin kurang lebihnya sama. Oke. Seperti pengalaman saya yang saya itu sendiri kelas, murid saya cuma 2 memang. Ya. Memang 2. Ada yang 1 memang biasa. Ya. Maksudnya peningkatan ada, memang tapi tidak berpengaruh signifikan. Ada juga yang dikasih penghargaan memang lebih optimis, biasanya kurang gede atau minder gitu. Mungkin kurang lebihnya memberi penghargaan dapat meningkatkan. Terima kasih. Adakah yang tidak setuju motivasi itu meningkat karena penghargaan? Ada yang berpendapat demikian nggak? Setuju semua. Oke, kita lanjut dulu. Kita simpan dulu ya jawabannya tadi ya. Pak Bagus lanjut. Oke, jadi nanti kita ada 7 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian posisi kontrol, keamanan keyakinan kelas, dan yang ketiga itu adalah segitiga restitusi. Jadi apa jawaban-jawaban itu nanti Bapak Ibu lagi nanti yang menentukan di akhir setelah pemateri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lanjut Pak Bagus. Oke. Bu Citra silakan berdiri. Bu Ella silakan berdiri. Bu Rizka silakan berdiri. Bu Anita silakan berdiri. Bu Anita berdiri ya. Bu Anita berdiri. Bu Feni berdiri. Pak Ilal berdiri. Silakan yang berdiri ambil satu makanan terus digenggam. Digenggam yang iya, digenggam yang digenggam yang tugas yang menggenggam makanan ini adalah jangan sampai makanan itu direbut atau berpindah ke orang lain. Paham? Simpan ya, bisa dipahami? Bisa. Untuk yang duduk, tugasnya adalah berupaya sekuat tenaga untuk mengambil makanan itu, baik berupa ancaman, baik berupa rayuan, godaan, terserah. Bisa dipahami? Yang berdirinya megang silakan tahan sekuat tenaga, yang di luar silakan rebut sekuat tenaga. Bisa rayu, bisa ancam, terserah. Kalau terakhir saya kenyataan gimana Pak? Boleh. Dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan untuk berusaha. Kalau ada yang lain kenapa? Bu Siti ikut Beni. Bu Siti ke Bu Anita. Bu Mas Angga. Bu Beni. Pak Bagus ke Pak Ila. Pena ini ya. Pena ini. Pak, kita mau balas itu nggak? Rayuannya Boleh silakan. Boleh silakan. 10, 9, 8,
Oh 50.000, 50.000. 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Silakan duduk. Yang digenggam tadi masih tetap digenggam? Masih. Tadi yang digoda 50.000 siapa? Bu Anita. Kenapa Bu Anita nggak mau? Padahal itu 50.000 lebih mahal loh daripada yang dipegang. Kenapa kok nggak mau? Enggak apa-apa, karena saya memang suka ini. Suka. Pak, saya tak kasih. Oh, bukan ini dikasih. Kenapa kamu kasih? Oh itu berarti kan senang, biar hatinya senang Pak. Oh, kamu dirayu. Enggak dirayu, saya kasih. Kasihan. Oke. Pak. Berarti oke, ada yang ngasih dan ada yang tidak ngasih. Lanjut Pak Bagus. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi apa yang kita mainkan tadi itu adalah yang ilusi di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu ilusi. Menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kok bisa? Bu Citra dikontrol oleh Bu Ari itu adalah ilusi. Yang bisa membuat Bu Citra menyerahkan buah itu, Bu Citra atau Bu Ari? Bu Citra. Meskipun tekanan atau kontrol dari Bu Ari, Bu Citra 50.000, tetap yang memegang itu adalah yang berkuasa atau berkehendak atas dirinya sendiri. Berarti siswa itu juga seperti itu. Siswa menurut pada kita bukan karena kita menguasai siswa, tapi dia ingin. Kalau siswa tidak ingin, dia tidak akan mau. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Anita, ada yang sudah sadar dan ada yang belum sadar. Berarti kesadaran dari guru atau dari siswa? Dari siswa. Sementara saya dulu berpendapat ya guru lah, kan guru yang mengontrol dulu. Tapi ternyata dalam pembelajaran ini kok berbeda. Awalnya saya juga ya enggak lah ya guru lah yang itu lah. Tapi ternyata di pembelajaran ini siswa. Makanya di salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah menghamba pada siswa. Berarti bukan siswa yang menuntut guru, tapi siswa lah yang ingin melakukan hal itu. Nah, bagaimana siswa yang melakukan hal itu? Itu adalah nanti di komunikasi. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan pada akhirnya mematahkan karakter. Kita misalnya dikritik, wah kamu ini gini supaya tatak untuk itu. Kebanyakan di zaman generasi Z sekarang, orang yang banyak dikritik, orang yang banyak bunuh diri. Orang yang banyak di stres. Ternyata karakter zaman sekarang tidak sekuat generasi dulu. Karena apa? Disrupsi tidak. Kalau zaman dulu dipukul, dihina, anak itu semakin kuat. Karena nggak kita alami dulu, dipukul tetap sekolah. Sekarang dipukul polisi datang. Disrupsi itulah yang harus kita sadari bahwa karakter itu sekarang berbeda dengan karakter dulu. Kalau dulu di budaya rotan, anak tetap ngaji, malah takut untuk bicara ke orang tua. Sekarang ya ada, tapi sangat jarang. Apalagi kalau misalnya SD kita di SD kota, makin macam-macam lagi karakternya yang nggak bisa dikontrol. Kalau kita masih anak itu dalam tanda kutip masih bisa kita seperti itu. Tapi kan beberapa anak kita kan katanya bahasa tidak sadar. Nah, tidak sadar itu mungkin karena dia terluka karena ucapan, dia terluka karena kritik, dia terluka karena disalahkan. Akhirnya dia harus dilakukan maling. Pernah nggak istilah itu? Nggak maling, tapi diarani maling kan gitu. Kalau di agama kan gitu. Suudon itu mendekati dosa gitu. Karena dengan suudon atau prasangka itu tadi, anak itu akan tersugesti untuk seperti itu. Nakal anak. Karena ucapan adalah doa. Apalagi kita adalah insan pendidiknya kalau pada zaman di buku dan di buku.
saat awal saya mendapatkan materi saya juga yo pantas lah ada juga pantas. Ternyata menurut Gade tidak seperti itu. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua. Kalau komunikasi dan keteladannya tidak berjalan dengan baik. Contoh saya, ketika saya memberikan keteladanan untuk membersihkan kelas, anak itu harus membersihkan kelas. Tapi ketika saya datang telat, anak itu juga akan langsung, Pak telat. Nah berarti komunikasi dan keteladanan itu harus berjalan berimbang agar disiplin atau penguatan positif itu efektif. Kalau komunikasi dan keteladanan itu salah satunya berkurang, itu tidak akan jadi efektif lagi. Maka akan jadi serangan balik pada guru. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini untuk yang sudah berkeluarga, punya anak atau punya adik. Dulu saya berpikir gitu, saya kakaknya kok, saya berhak atur adik saya. Saya bapaknya kok, saya berhak atur anak saya. Ternyata tidak semuanya bisa dipaksa. Komunikasi dan keteladanan itu lebih utama daripada tekanan. Karena mungkin kalau dulu kita buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Bapak tani, anaknya tani. Siapa yang di sini bapaknya guru? Jadi guru. Saya enggak. Bapak guru satu. Buktikan dua. Buktikan bapaknya tani kok. Enggak, orang tuanya guru. Saya enggak. Orang tua saya enggak guru. Orang tua saya lulusan SD guru. Kalau saya buat jatuh tak jauh dari pohonnya, berarti saya lulusan SD. Nah, berarti ilusi untuk memaksa hak itu adalah ilusi. Ternyata tidak semua bisa dipaksakan. Diarahkan Pak itu bisa dengan komunikasi dan keteladanan. Lanjut Pak, bagus. Ini jadi menuntun kekuatan kodrat anak pada zamannya. Kalau dulu kita tidak mengenal internet, anak sekarang mengenal internet. Terbaru ada kecerdasan AI yang berbasis aplikasi namanya ChatGPT. Sebelumnya, kalau saya misalnya mengajar anak kota, dia itu kalau mengerjakan soal nggak usah pakai buku. Soalnya difoto, cepat keluar jawaban. ChatGPT ini lebih gila lagi. Dia bisa menyimpulkan dan bisa memberi referensi. Jadi ada studi mahasiswa menggunakan aplikasi ChatGPT untuk membuat tesis. Dan di apakah itu yang plagiasi, dicek plagiasi, 0 plagiasi. Terbukti orisinil dan autentik. Jadi di luar negeri sana itu pembelajaran kembali ke zaman lalu. Tulis tangan, presentasi ucapan, buat karya, tulisan karya ketik ataupun karya berbentuk tulisan, mengerjakan tulis itu sudah dikurangi. Balik, ya wis, nulis tangan seperti kita dulu zaman dulu SD nulis. Karena apa? Dengan nulis langsung itu mana yang tahu mana yang itu. Kalau murid kita mungkin tidak begitu akrab dengan aplikasi itu. Tapi kalau kita mengajar di SD kota, itu satu soal, itu anak itu nggak usah belajar, foto langsung jawab. Jadi disrupsi ini kita harus bisa untuk mengimbangi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Apa itu keselamatan dan kebahagiaan? Pinter bunuh diri, apakah itu selamat dan bahagia? Tidak. Kaya sugih bojone bunuh diri, apakah itu selamat dan bahagia? Tidak. Karena selamat dan bahagia berarti dia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Anak itu bisa menentukan kehendaknya sendiri. Pendidikan menggambarkan murid. Bagaimana guru itu bisa menggali kemampuan terbaik dari murid, bakat terbaik dan minat terbaik dari murid. Kita sekarang di kurikulum merdeka sangat leluasa. Kita tidak ada ujian nasional. Kita tidak ada patokan UAS yang harus pasti nilainya sekian, nggak ada.
dibebaskan sesuai masing-masing lembaga. Jadi kita tidak mengajar nilai seperti zaman dulu. Kalau kita dulu mengajar kelas 6 bulan sekian masuk SMP, masuk SMA tes, sekarang nggak ada. Peluang waktu yang lama ini digunakan untuk fase A, fase B, fase C untuk menunjukkan kemampuan terbaik dari siswa. Misalnya Bu Ella kalau di TikToknya itu anaknya ada yang bisa nulis estetik, ada yang nulis estetik, ada komunikasi dan ada contoh dari Bu Ella sehingga menurutnya yang awalnya itu nggak tahu minatnya bisa tahu, minatnya bisa di sini, bisa di sini. Jadi sekarang itu tidak nilai yang kita dominan kejar, tapi apa sih anak itu yang bisa, apa yang anak itu produknya, apa yang anak itu bisa lakukan, apa yang anak itu bisa kerjakan. Kemudian guru ibarat petani, kita nggak bisa merubah petani berpadi menjadi jagung, tapi kita bisa membuat padi itu bobotnya banyak, berat, terhindar dari penyakit warang, ya Pak ya, Pak Hilal ya. Jadi ya wes misalnya backtree, misalnya agung, ya sudah bibitnya wes gitu. Kita hanya bisa memaksimal, tidak bisa kita misalnya menurut saya itu Rian itu nggak bisa matematika, tapi fisiknya kuat. Nggak bisa Rian saya paksakan seperti Akrom tidak bisa kita paksakan seperti Rian, karena Akrom fisiknya tidak sekuat Rian. Nah bagaimana kita bisa memunculkan tiap potensi dari diri anak, itu yang menjadi tujuan atau harapan filosofi dari Jajar Dewantara. Lanjut Pak Bagus. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Lanjut. Bahasa Latinnya adalah disiplin atau belajar. Maknanya adalah disiplin dari murid adalah kalau di kita sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kalau di kita, jadi misalnya harus gini, untuk supaya patuh. Tapi sebagai pendidik, komunikasi dan keteladanan adalah usaha membantu menumbuhkan motivasi siswa berperilaku sesuai kesadaran, seperti yang diucapkan tadi Bu Anita. Bagaimana kita itu menumbuhkan kesadaran diri? Karena yang berhak untuk membuka dan menggenggam anak-anak itu adalah anak itu sendiri. Kalau kita paksa, itu namanya motivasi eksternal. Dia akan bekerja, tapi daya tahannya akan pendek. Tapi kalau kita bisa menggali kesadaran anak, motivasinya akan lama. Nah, bagaimana? Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang secara umum disampaikan anak-anak tadi adalah belajar Pancasila. Bapak Ibu apa lagunya? Belajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah harapan dari Jajar Dewantara. Jadi tidak ada nilai tinggi, lulus UN, masuk PTN, tidak ada. Bagaimana anak itu bisa menunjukkan karakter yang disebut budaya positif. Nah, kebutuhan dasar untuk anak itu bisa mencapai budaya positif, kembali ke Bagus, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Belonging, apa wanita belonging itu artinya? Berbahasa Inggris, belonging apa wanita? Cinta, kasih sayang, dihargai, dikangeni, ucapan yang baik, tutur kata yang baik. Halo Citra, hari ini cantik sekali. Mungkin enggak, murid bukan maksudnya. Jadi, ya misalnya begitu, jadi kaya. Nah, power, pengakuan, kekuasaan, freedom, kebebasan. Hari ini gambar sepatu, freedom nggak kalian sebagai murid? Misalnya, freedom nggak? Hari ini gambar topi,
Tapi kalau misalnya dikasih buku, hari ini kita akan menggambar ini mas pustakawannya. Ini fasilitasnya, misalnya medianya, misalnya media daun. Ini daunnya, silakan. Ini namanya, silakan. Itu adalah freedom. Fun. Fun itu yang gimana? Menyenangkan. Mungkin ada lagunya, mungkin ada tariannya, mungkin ada aktivitasnya, aktivitas fisik. Karena fun itu tidak hanya fisik, ada psikomotorik, ada afektif. Itu fun. Fun itu tidak satu paket, tidak terpisah antara gerak, antara sikap dan antara otak, tidak terpisah. Tapi satu paket. Itu baru fun. Kalau terpisah, pernah pelajaran matematika? 7 kali 7. Ya. Kalau kita hanya kerjakan halaman ini sama halaman ini, kita akan otak saja ya kerja. Afektif tidak bekerja. Tapi kalau misalnya kita buat kuis, kita buat game, atau kita buat apa, itu akan bisa mengajak murid menjadi fun. Misalnya dengan lagu, bahasa Inggris dengan lagu, anak akan hafal. Ya kan? Anak-anak tadi menghafal itu kan sangat banyak. Tapi karena dia ada tepuk, ada lagu, ada bisa hafal. Contoh misalnya kita menghafal, anak-anak menghafalkan Asmaul Husna. Contoh saja, kok bisa hafal semuanya? Ada fun di sana. Orang menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kalau tidak ada fun di sana, tidak ada suka, itu tidak akan bisa. Kemudian yang terakhir adalah survival. Ketika kita dapat memiliki empat-empatnya, kita akan dapat survival. Apa itu survival? Balita artinya survival. Pramuka ya survival itu. Bertahan hidup. Bagaimana? Kalau saya rasa, meskipun pendidikan zaman dahulu itu dinilai kurang baik, tapi daya tahan kita itu lebih survive daripada anak-anak sekarang, kan gitu. Nah sekarang bagaimana kita membuat anak-anak sekarang survive di dunia yang berbeda dengan dunia kita, di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Itu adalah PR-nya. Lanjut. Contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang ketika tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dilanggar oleh guru itu pada anak itu? Belonging, fun, freedom, survival, fun. Ada lagi? Waya yang ngajar enak-enak. 3 tambah 3 wongkong ini. Iya kan? Kadang-kadang saya juga menegur anak-anak itu. Oh jangan nyanyi. Loh, ternyata ketika mempelajari ini, tapi kita mengajar, tapi anak itu nyanyi kan gitu. Nah, mengganggu yang lain. Bagaimana lagu itu kita masukkan ke rumus? Itu PR-nya. Jadi anak itu nyanyi, misalnya diambil nadanya, yang diba itu diba. Diba itu kan nada lagu, tapi dimasukkan ayat kan gitu kan. Itu saking kreatifnya orang pendekatan agama, ya kan? Lagu Idalela dimasukkan diba. Kan ada yang kayak gini. Jadi lagu apa dimasukkan diba. Itu kan nggak kreatif, nggak bisa. Jadi sama. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jeput rambut baru. Ternyata hal sepele itu mendalam. Saya aja kadang tidak sedetail itu terhadap murid-murid saya. Tapi ternyata ketika kita berbisik sedikit, anak itu besoknya dekat-dekat. Oh ternyata dia ingin menunjukkan sesuatu yang dia bawa-bawa lagi ya. Ternyata seperti itu anak-anak itu zaman sekarang. Aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu gurunya aja. Kira-kira apa yang itu disebut? Aku bosan. Pak, freedom, tak bebas ya, tertekan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Saya juga sering seperti itu.
gambar opo ini. Ternyata itu membuat bekas terana ternyata. Wah, gambar opo ban kok saya dulu pernah, saya masih ingat sampai sekarang. Ban kan di logika saya hitam. Saya disuruh gambar bis. Bannya saya gambar hitam. Guru saya bilang, mari kau ban bis ini. Saya sampai sekarang masih ingat. Loh, logika saya kan bannya hitam, kan gitu. Saya tulis, saya gambar hitam disalahkan. Ternyata itu. Dan saya tidak sadar, saya sering melakukan itu pada murid saya. Gambar opo gitu. Ternyata apa yang dipikirkan murid dan apa yang dipikirkan guru itu tidak sesederhana itu kan gitu. Bani Iran ini gosong kan? Pikir saya, loh mana Bani Iran? Oh baru gosong, bani warna biru tau? Saya juga mikir ya, loh baru warna biru ya kalau nggak warna biru kan gitu. Nah itu saya alami dan ternyata itu saya keluarkan ke murid saya seperti itu juga. Nah saya berarti menurut budaya positif YAD masih salah. Lanjut. Dapat motivasi. Lanjut Pak. Motivasi ada internal, ada eksternal. Kalau motivasi eksternal untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Aku nggak matematika dia nggak kelompakan nulisnya. Aku ngerjain lagi dia nggak dikelompok hilang ini. Oh aku ini dia nggak diiku ini. Dia hanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu akan bertahan relatif tidak akan lama karena ketika mungkin saya tidak datang, murid itu akan hore, ya gitu. Menurut saya mulai itu Pak, mungkin menghindari. Kalau misalkan beli makan apa? Iya. Bukan bisa coba bisa. Untuk menghindari. Oke, kemudian motivasi eksternal untuk mendapat imbalan. Jadi ternyata untuk mendapat imbalan itu termasuk motivasi eksternal untuk mendapat penghargaan, untuk mendapat ujian, untuk mendapat ranking saja. Saya pakai ranking, saya rasa untuk ternyata itu banyak motivasi eksternal ternyata. Saya dulu juga berpikir materi apa kurikulum mau pakai ranking, saya pernah berpikir seperti itu. Makanya saya sampai kemarin masih tetap saya pakai ranking. Karena itu tadi saya seperti mungkin berpendapat sama Bu Ari, ya motivasi lah, itu sinau ono ibaratnya apa? Semangatnya, itunya. Ternyata menurut disiplin positif itu hanya eksternal. Nah bagaimana kita bisa menunjukkan motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri? Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Berarti dia merasa materi itu berguna untuk dia. Dia merasa materi itu dekat dengan dia. Dia merasa materi itu ada korelasinya dengan kehidupan. Bagaimana kita bisa membuat itu sehingga anak itu tanpa disuruh dia akan bertindak sesuai dengan katanya dokter kesadaran. Nah kesadaran tadi anak itu harus merasa itu berguna untuk dia. Kalau dia nggak merasa berguna, kayak apa belajar matematika? Pernah nggak kita belajar sin kos tangen apa itu sin kos tangen apa gunanya untuk kita kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira sin kos tangen itu apa sih gunanya? Masa itu ada nggak? Ada nggak? Nah berarti kan ini nih angin-angin dulu ibin bahkan dulu nih sin kos tangen ya sin kos tangen gitu. Iya kan? Buat makna itu nggak ada. Nah ternyata untuk memunculkan kesadaran itu zaman sekarang adalah use atau kegunaan, kedekatan itu dengan relevansi dunia murid. Lanjut. Nah di sini tadi Bu Anita bilang hukuman. Kemudian ada tindakan, ya kan? Tindakan lanjutan kan? Nah itu nanti akan kita bahas di sini. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep disiplin dengan identitas gagal adalah hukuman dan penghargaan. Loh, kenapa hukuman dan penghargaan itu identitas gagal? Karena pertama
menyakitkan. Tidak ada hukuman yang tidak menyakitkan, baik itu fisik, psikis, verbal maupun non verbal. Saya mungkin Bapak Ibu guru tahu kalau misalnya hukum saya mesti suruh anak itu nulis. Menurut saya sama seperti Bapak Ibu guru tadi, kan nggak fisik, kan gitu kan. Nah setelah saya belajar ini ternyata saya tuh suruh nulis. Saya pernah kan juga anak itu nulis 3 lembar. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Pikir saya kan kalau saya mukul saya akan pasal. Kalau saya nulis saya nggak akan pasal. Anaknya nggak akan mengulangi lagi. Pikiran saya seperti itu. Ternyata menyakitkan. Saya pikir ya iya sih menyakitkan. 3 lembar saya tidak akan sakit. Baik fisik ataupun hatinya. Tidak nyaman. Nggak mungkin anak disuruh nulis nyaman, nggak mungkin. Kalau nggak anaknya itu piye gitu ya, nggak mungkin anak dihukum senang gitu. Saya belum pernah. Kecuali anak itu dihukum untuk menghindari pelajaran, itu mungkin anak itu senang. Seperti yang disuruh Bu Feni tadi, saya menghindari pelajaran, mungkin seperti itu. Kemudian murid akan merasa takut. Saya rasa dia takutnya kalau ada saya, kalau nggak ada saya mungkin wah bebas, malah akan merusak lebih parah mungkin. Kemudian akan memaksa, ya iya memaksa. Jangan pulang kalau nggak selesai. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahan. Nah ini yang saya sadari bahwa dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau saya terus berusaha menerapkan hukuman seperti itu, gak baik, atau dia berlari. Kemudian murid menjadi rendah diri. Penghargaan kenapa kok? Kenapa penghargaan ini termasuk identitas gagal ya? Saya juga awalnya juga tidak sepemahaman, tapi lama-lama ya saya cemas sedikit-sedikit. Tidak langsung saya iyali, karena ya tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Contoh misalnya penghargaan. Anak yang akan ranking 1 dan anak yang akan ranking 2, orang tuanya itu akan membandingkan. Dan membanding-bandingkan itu ternyata adalah hal yang sangat bumerang. Contoh, saya dulu adalah anak orang tidak mampu di desa saya, tapi saya itu ya nurut lah itu. Ada teman saya, anak orang kaya, tapi gak nurut. Orang tuanya selalu nggak koin. Saya itu nggak tahu dia puji saya. Anaknya berusaha sama saya karena dia beranggapan gara-gara saya itu ibarat dulu dipukul anak itu gara-gara orang tuanya membanding-bandingkan dengan saya nggak tahu apa-apa kan gitu. Ternyata membanding-bandingkan itu akan membuat sifat iri akan membuat sifat dengki akan membuat dendam akan membuat makin besar lagi. Ternyata itu, maksudnya tidak ada ranking itu ya. Apalagi kalau misalnya ibunya kritis. Piro anaknya, ini. Boleh anak dicetok di sekolah, ranking. Ayo les itu, ini. Padahal kemampuannya berbeda gitu. Padahal Aldo ini fisiknya kuat, yang ini psikomotorik kognitifnya kuat. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Yang awalnya Aldo ini kuat di sepak bolanya, ini masih ini akhirnya kemampuan di kreativitas sepak bolanya akan dipaksakan untuk ranking gitu loh. Oh ternyata gitu. Makanya kita kan kadang-kadang pernah nggak kita ngerasa nggak mampu IPA tapi kita ambil jurusan IPA. Jadi IPA wae jurusan ini gampang ya kerja kan gitu. Padahal ya IPS ya bisa kerja. Tapi itu termenset tuh, itu bahaya ternyata. Ibaratnya IPA wae mana sih gampang ya kerja. Padahal ketika bukan PGSD kan IPS ya kan. Yang masuk IPA teman. Dan ternyata seperti itu gitu.
ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak itu ternyata punya keistimewaan masing-masing. Jangan kita hukum dengan ranking, jangan kita hukum dengan penghargaan. Loh. Terus bagaimana kalau anak itu punya kemampuan lebih dari anak yang lain? Kan PR-nya gitu. Misalnya di kelas saya, Akrom itu terlalu menonjol dari Rian sama Anggita. Lah maksud saya nggak mengapresiasi Akrom. Beri penghargaan semua di bidang yang diahli oleh anak itu. DKI piala KB, tapi piala Akrom untuk matematika, Anggita untuk kerajinan, Rian untuk kepatuhan, siapa? Ya olahraga. Terus kemudian siapa namanya? Putri agama misalnya. Itu sehingga anak itu kok aku berbodoh pintar ya? Apa bodoh gitu? Kadang-kadang anak yang bodoh tahu merasa bodoh, tambah bodoh. Saya apa ya? Dalam tanda kutip merasa terhina waktu ada yang kemarin bilang gini. Salah satu kepala sekolah, anak itu bukannya diciptakan Allah sempurna ya, diciptakan Allah istimewa ya. Nah terus anak itu kepala sekolah itu gini, kalau kasarnya, kalau anak itu di matamu tidak sempurna, sesalah Allah apa? Sesalah kamu, ibarat penciptanya atau kamu sebagai pembimbing. Berarti saya terkuk, berarti aku salah bagi guru. Memandang anak ini enggak sempurna. Padahal manusia atau anak itu kan diciptakan sempurna atau istimewa. Ibaratnya Rian sama kita anggap misalnya gak bisa di sini. Mau main kan anak kesayangan ibu loh. Anak yang dinanti-nanti orang tuanya loh. Kalau anak itu kita pandang tidak istimewa, berarti yang salah itu anaknya atau kita sebagai yang memandang gitu. Oh berarti cara kita untuk memandang anak itu juga akan mempengaruhi anak itu pada identitas gagal atau identitas sukses. Lanjut Pak Bagus, identitas sukses itu yang mana? Nah ini yang diomongkan Bu Anita tadi, ada yang kita lakukan setelahnya. Kalau di sini istilahnya adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau Bu Anita tadi mancing yang sudah kita setujui sebelumnya. Contoh misalnya kebersihan, Bu Anita sebelumnya datang harus bersihkan. Penguatan jangka pendek. Jadi apa yang disetujui anak itu namanya konsekuensi. Beda dengan hukuman. Maksudnya piye Pak? Contoh, kelas ini kalau kita sudah buat konsekuensi, itu harus dipatahane ya. Sing mlebu kudu mutak sepatu. Karena anak itu merasa Pak Aan juga ikut membersihkan, Pak Aan juga ikut ngebel, Pak juga. Anak itu tanpa ada saya, anak itu akan masuk, hei, ojo ate bawa sepatu, kan gitu. Itu adalah konsekuensi. Kalau hukuman, saya tidak pernah masuk ke kelas itu, ayo bersihkan. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi adalah apa yang sudah disetujui bersama. Nah, apa yang sudah disetujui bersama dilakukan dan diawasi bersama. Itu lebih kuat daripada hukuman, meskipun masih jangka pendek. Karena apa? Karena kadang-kadang anak itu, kamu ya, masih ada sedikit iri-irian. Perlu monitoring kelanjutan. Tetap saya harus bisa melihat, bisa boleh, tetap mengingatkan. Tapi kalau ada kesepakatan atau konsekuensi di kelas itu akan lebih tertib daripada yang hanya memberikan hukuman. Di sana ada stimulus respon. Kalau di BMI resmi ada stimulus, ada respon. Ada yang kita perbuat, ada reaksi. Ada aksi dan ada reaksi yang akan kita terima. Ada aksi yang kita lakukan, ada reaksi yang akan kita terima. Murid akan menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yowis, murid akan nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Pakai sepatu nggak boleh masuk. Beda dengan restitusi. Restitusi ini menurut materinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus untuk pemecahan masalah jangka panjang. Disinilah yang dimaksud motivasi internal. Bagaimana anak itu menyadarkan dirinya sendiri sesuai dengan kebajikan atau nilai-nilai kebaikan
universal. Apa itu restitusi, apa itu konsekuensi? Kita bahas lagi. Lanjut. Nah, sistem kontrolnya di sini. Lanjut itu. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap berbuat untuk memerintah diri sendiri. Bapak Ibu sudah berkeluarga? Salat masih diingatkan orang tua apa enggak? Enggak kan? Berarti Bapak Ibu sudah merdeka memerintah Bapak Ibu untuk sholat. Berarti Bapak Ibu sudah memerdekakan diri Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini karena Bapak Ibu merasa butuh. Iya kan? Tidak Bapak Ibu melaksanakan karena takut. Tidak melaksanakan karena perintah. Ya benar Pak, itu perintah agama. Ya, tapi maksudnya kan enggak boleh sholat, masa baik masa bukti kan masih boleh sholat kan gitu. Menanyakan beda dengan itu ya. Jadi kalau kita sudah bisa memerdekakan, berarti anak itu bisa memerintah dirinya sendiri. Anak itu akan paham kelas itu akan dibersihkan sendiri. Anak itu akan paham buku itu akan dipelajari sendiri tanpa kita suruh membuka buku lagi. Apa sudah bisa? Sebagian bisa, sebagian masih belum. Nah, kita bersama belajar aja Pak. Nah, ini namanya restitusi. Yang diucapkan Bu Anita tadi mungkin kalau diajak diwawancara adalah jawabannya restitusi. Sesuatu tindak lanjut yang bisa menyadarkan, menciptakan kondisi bagi murid sehingga mereka merasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini melihat kesalahan itu bukan kesalahan. Di restitusi ini menganggap perbuatan adalah motif dengan alasan. Tidak ada perbuatan yang tidak memiliki alasan, meskipun mencuri. Meskipun mencuri salah, tapi pernah kita dengar di banyak cerita ternyata dia mencuri untuk ibunya yang sedang kritis. Dia mencuri karena anaknya sudah menangis 3 hari tidak minum air susu. Misalnya dia mengambil kayu perhutani karena dia tidak bisa lagi. Nah, di restitusi tidak memandang kesalahan adalah kesalahan, tapi kesalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau perbuatan. Karena perbuatan itu memiliki alasan. Jadi meskipun anak sesalah apapun, dia itu pasti punya alasan kenapa dia seperti itu. Seperti bahasa tadi, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang sadar pasti punya alasan di baliknya. Yang sudah sadar juga pasti punya alasan di baliknya. Kemudian restitusi juga mengajarkan kolaborasi untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Jadi di restitusi bukan guru yang menemukan solusi, tapi muridlah yang menemukan solusi. Bedanya parenting dengan coaching. Kalau parenting, bapak-bapak gini ya, bapak-bapak gitu ya, ibu-ibu gini ya, ibu-ibu gini ya, ibu-ibu harus gini, bapak-bapak harus gini. Kalau coaching tidak. Contoh misalnya, saya punya masalah di coaching, kita bayar mahal, dia akan tanya gini, apa masalahnya? Kira-kira apa penyebabnya? Ini, kira-kira solusinya gimana? Ini yang sudah saya lakukan yang apa? Ini. Setelah saya melakukan solusinya, apa hasilnya? Ini. Jadi menurut ibu gimana? Jadi kita kalau misalnya ke psikolog ataupun ke penasehat itu, kita tidak mencari solusi sendiri. Kita tidak diberikan solusi, tapi kita disuruh untuk menggali solusi dari diri kita sendiri. Jadi kita bayar mahal ke orang agar kita menemukan solusi dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi di restitusi ini juga akan seperti itu. Bagaimana kita kalau misalnya ada murid yang salah, murid itu sendiri yang harus menemukan solusi. Langkah-langkahnya seperti apa? Lanjut. Cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik
Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, bagus. Perbedaannya nanti akan seperti ini. Contoh, misalnya kalau kelas 3 itu yang sering bolos itu siapa? Rian. Dia kan nggak bisa matematika, dia kasih bolos. Kalau dihukum, dia tak hukum gitu aja. Masuk, tak kasih PR misalnya, nggak mengerjakan tak hukum. Ngerjakan mana? Siswa akan semakin bingung dan takut mengerjakan. Wes, karena dia nggak masuk karena bingung, ditambah tugas tambah bingung, tambah lagi kerjaan, wes tambah kita nggak masuk. Itu kan dihukum. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengikuti tanda materi. Karena kamu kemarin nggak ikut, ya bisa tambah. Nah, siswa akan menghormati. Tapi kalau eksposisi beda. Laporan ini nggak masuk, materi apa sih durung iso. Jadi guru akan membantu masalahnya untuk menemukan. Jadi misalnya dia nggak masuk, karena dia nggak bisa hitung dasar, akhirnya nggak bisa KPKDB, nggak bisa hitung dasar otomatis materi pelajarannya nggak akan bisa, karena hitung dasarnya nggak bisa. Sebelum kita menyelesaikan masalah hitung dasarnya, anak itu nggak akan masuk terus ke pelajaran matematika. Nah, di restitusi itu adalah guru menyediakan tindakan, alasannya dan tujuannya untuk bisa menemukan solusi penyelesaian masalahnya. Lanjut. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Ini yang dianggap gagal, ini yang dianggap sukses, ini yang kontrol diri. Kalau yang di atas gagal itu kita hanya menjadi seorang penghukum dan membuat orang merasa salah. Kamu ini gini, hanya kita hukum saja. Kalau kita membuat identitas itu berhasil, tapi masih dari kontrol luar, itu kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Kita sangat dekat dengan anak, tapi kalau terlalu dekat dengan anak, Bu Siti dulu pernah bilang kepada saya, jangan terlalu dekat pada anak nanti ya. Iya, memang guru tidak boleh terlalu dekat pada anak, karena dia akan di sini. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata tidak begitu. Masih tetap ada jarak antara guru dan murid. Dan pemantau itu murid mengatakan guru dan peraturan di dunia berkomunikasi. Berbeda dengan posisi manajer. Restitusi tadi, kalau ada masalah, dia akan tanya masalahnya apa, kenapa kok masalah bisa terjadi, kira-kira solusinya seperti apa, kamu bisa nggak menyelesaikan solusinya. Nah, di situ adalah posisi manajer, posisi anak untuk bisa menyadarkan dirinya sendiri. Lanjut, terus. Nah, keyakinan kelas, konsekuensi itu tadi berbeda dengan berhubungan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah apa yang diyakini satu kelas itu. Bagaimana kita menyamakan persepsi? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm apabila sudah mengendari kendaraan roda 2? Kalau itu hanya semacam peraturan takut polisi, kalau tidak ada polisi dia akan tidak menggunakan helm. Tapi kalau dia memiliki keyakinan, oh saya nggak pakai helm, kesadaran tadi saya nggak pakai helm kok tiba kepalaku bocor dan lain-lain. Oh kalau saya nggak pakai helm nanti mata saya kena debu. Oh saya kan, nah berarti akan berbeda hasilnya. Kemudian untuk mengapa kita memiliki peraturan 3S? Kalau peraturan itu hanya ditempelkan tanpa komunikasi dan contoh tadi, itu hanya akan menjadi ya wis tempelan 5S, 5P, 5 salam dan lain-lain tanpa ada pelaksanaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk kelas? Kalau tidak ada keteladanan dan komunikasi yang baik, itu tidak akan berjalan secara efektif. Lanjut. Dari peraturan kelas akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan membuat lingkungan positif. Lingkungan yang positif akan menjadikan budaya positif. Jadi itu dimulai dari kelas kita masing-masing, dari komunikasi dan keteladanan yang kita berikan kepada siswa-siswa kita. Lanjut. Nah, jadi misalnya anak itu tidak membuang sampah sembarangan, meminta maaf jika berbuat salah. Jadi anak itu yang
membuat peraturan-peraturan keyakinan kelasnya sendiri. Lanjut. Sebelum masuk sekolah harus dibersihkan lapangan. Sebelum membersihkan kelas sebelum masuk tidak boleh bertengkar. Lanjut. Ini membersihkan papan setelah pembelajaran tidak boleh bertengkar dengan teman. Lanjut. Nah, ini adalah bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan dia akan sebab balik ke bab, balik ke kitab. Tapi kalau keyakinan kembali ke tanggung jawab masing-masing. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan tidak menghormati orang lain. Jadi kata-katanya itu lebih positif dan kata-katanya itu lebih mengarah pada anak itu yang membuat sendiri. Hadir sekolah menghormati orang lain berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan membuat. Jangan berlari di atas kelas itu diganti keselamatan dan keamanan. Kalau dia tahu berlari itu akan membuat dia misalnya kemungkinan terjatuh, itu akan dia tidak akan melakukan hal itu. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran untuk membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mungkin yang kita kejar hanya saya bisa sampai sini, saya bisa sampai sini. Jadi misalnya saya dulu, motivasi saya dulu untuk sebagai pengajar mungkin tidak dari diri saya, karena orang tua saya mungkin. Nah, mungkin dari perjalanan motivasi itu menjadi motivasi intrinsik. Bisa saja motivasi eksternal menjadi intrinsik, tapi kalau motivasi tidak dari diri sendiri, motivasi itu akan hilang. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, kok bisa? Hanya ngejar. Pernah nggak Bapak Ibu hanya ngejar? Misalnya ikut pelatihan hanya ngejar. Apa diwajib sekarang? Pokoknya di misalnya PMN ya, PMN itu kan dengan video skip pakai oleh sertifikat. Ternyata sertifikat itu juga bisa menurunkan kualitas. Bagaimana kita bisa mendapat sertifikat tapi kualitas kita nggak turun? Motivasinya diganti. Jadi kita pelajari dengan benar. Kita merasa butuh, kita merasa itu penting, itu akan berbeda. Lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman menyakitkan, konsekuensi contohnya yang terjadi, buat anak merasa sakit, membuat anak merasa tidak nyaman. Lanjut Pak, ini tadi sudah. Nah, ini bedanya tadi. Kita langsung ke contoh aja. Lanjut Pak. Segitiga restitusi. Nah, kita langsung contoh praktek segitiga restitusi. Lanjut Pak. Itu ada validasi tindakan, menstabilkan identitas dulu. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita buka contohnya, videonya. Sama gitu. Dikit. Suaranya nggak masuk? Kamu tahu kenapa mendatangi kamu? Ya orang karena Stop. Stop dulu. Nah, ini kasusnya tidak membawamu karena dia menangis tidak ikut sholat Jumat. Menstabilkan kondisi berarti kita menyatakan bahwa kesalahan itu sesuatu yang tidak apa ya? Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jangan menganggap kesalahan itu sehingga kamu tidak sholat kan gitu, intinya gitu. Jadi kita mengembalikan, menstabilkan anak ini supaya anak itu bukannya gini, berbeda dengan bukannya anak itu membolehkan, bukan kita membolehkan anak itu salah, tapi kita membolehkan anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dengan menstabilkan kondisinya dulu. Lanjut Pak. Mari. Kamu pasti punya alasan. Kenapa? Tadi kamu sampai sebelum kenal.
memvalidasi tindakan. Kenapa dia tidak membawa? Karena ternyata dia mengandalkan ibunya untuk menata jadwalnya. Loh, kalau menata jadwalnya berarti yang sekolah siapa kan gitu. Kita stabilkan kondisinya, kita validasi tindakannya. Dia akhirnya memvalidasi tindakannya sendiri. Oh ternyata saya yang harus menata jadwal supaya saya tahu kapan bawa buku, kapan bawa rokok, kapan membawa alat-alat. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Stop. Anak itu kita arahkan untuk menggali solusinya. Anak itu kita yakinkan. Bisa nggak kamu kira-kira melakukan solusi yang kamu pilih sendiri? Lanjut. Dikembalikan ke kelompoknya dengan perasaan yang tidak turun, tapi dia memperbaiki kesalahannya. Kita kembalikan anak itu ke kelompoknya dengan dia sudah memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak akan anak itu karena anak itu dia sudah konsekuen untuk ini harus dilakukan berulang-ulang. Kadang-kadang anak itu sudah dia tapi tidak, berarti komunikasinya kurang dekat atau keteladaannya kurang kuat. Berarti bagaimana kita bisa menguatkan dan mengarahkan komunikasi dan keteladanan. Lanjut Pak. Saya merasa nyaman. Ya terus. Ketika Pak An menyatakan alasan saya saat melakukan kesalahan, Pak An tidak langsung menghukum saya, sehingga saya bisa memiliki usaha untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak An. Iya. Kesimpulan. Penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan hasil baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Bagaimana pelajaran sebagai among posisi manajer menuntut murid-murid menjadi bisa mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Lanjut Pak. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi Pak. Silakan Bapak Ibu menyimpulkan. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setelah mempelajari materi ini, saya ingin Berarti jawaban saya yang pertama salah Pak ya? Loh, bukan salah Bunda, silakan Kurang menyimpulkan tepat, kurang sendiri. tepat. Silakan Yang menyimpulkan juga sendiri. itu Pak untuk mendisiplinkan anak itu dengan apa tadi? Restitusi Pak ya? Oke, restitusi konseling seperti itulah ya. Ya berarti. Jadi bukan saya yang benar atau bukan? Iya. Jadi kita menyimpulkan sendiri. Berarti jawaban saya yang pertama tadi kurang tepat. Lebih tepatnya lagi untuk mendisiplinkan anak itu dengan restitusi atau konseling. Terima kasih ke Pak Hilal. Silakan setelah mempelajari ini tadi gimana Pak Hilal? Ya sama dengan apa yang disampaikan Bu Beni, salah. Bukan salah. Salah persepsi. Pak itu Pak. Aslinya sama tapi beda namanya gitu, salah persepsi. Bisa. Saya minta Pak siapa tadi? Buyun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya setelah saya mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Anhar, yang pendidikannya kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak, ternyata tanpa saya sadari itu sudah secara tidak langsung diterapkan di lembaga PAUD atau TK. Di mana misalnya untuk anak-anak PAUD dan TK setelah kita masuk di kelas itu minimal gurunya harus menyediakan 3 kegiatan pembelajaran. Jadi anak itu disuruh memilih, misal yang satu kegiatan mewarnai, yang satu menarik garis, dan yang satu kolase. Jadi anak-anak itu tidak harus
secara tidak langsung kegiatan yang lembaga TK dan PAUD itu sedikit sudah melaksanakan. Untuk yang memberi apresiasi itu juga dari penilaian pembelajaran itu juga yang TK dan PAUD itu juga selalu mengapresiasi apa yang diraih oleh siswa. Misalnya kita tidak boleh menjudge anak ini kok gini, kita harus tetap memuji. Ya, itu juga termasuk bagian dari pembelajaran yang akan diterapkan ternyata di 2023 ini. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bu Anita, silakan nanti setiap masing-masing memberikan kesimpulan ya. Jadi tidak saya yang memberikan kesimpulan, tapi kita memberikan kesimpulan masing-masing nanti. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan belakangnya. Dan tadi kita juga sudah menerima dan kita mendapatkan ilmu yang baru juga. Seperti yang dari awal saya katakan, memang lebih istilahnya kita tidak memilih hukuman ya. Yang saya lihat tadi ada 3 kolom, di mana ada hukuman, ada apa yang terjadi, konsekuensi, ada restitusi. Dan mungkin bisa ditampilkan waktu restitusi biar saya ngomongnya juga enak. Ya, yang di restitusi itu tadi ketika saya baca restitusi yang ada 3 kolom, yang ada 3 kolom tadi itu kan ya itu. Nah, di situ kan guru menanyakan keyakinan diri siswa dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah ketika memang kita menghadapi alhamdulillah kan begini, kan pasti setiap siswa itu pasti akan mengalami sebuah permasalahan, ya toh? Permasalahan itu pasti berbeda-beda. Jadi permasalahan itu kita sebagai guru harus bisa menyelesaikannya. Termasuk salah satunya mungkin adalah masalah kedisiplinan siswa, yakni masalah mungkin keterlambatan sekaligus masalah melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru. Dari situ kita memang alhamdulillahnya tidak hukuman yang kita terapkan, tapi lebih ke restitusi. Kita menanyakan, kita tanyakan apa permasalahannya, sehingga kita tahu kenapa dia tidak sampai mengerjakan tugas, apa masalahnya. Dari permasalahan yang pengalaman yang pernah saya alami, ada beberapa hal. Contoh siswa A, satu memang orang tuanya bekerja, jadi tidak di rumah, sehingga tidak ada yang melarangkan dia untuk melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru. Sehingga ketika dia kembali ke sekolah dengan buku yang kosong, tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, sehingga kita harus membantu dia untuk meyakinkan dirinya bagaimana dia bisa melaksanakan tugas seperti teman-temannya yang lain. Seperti contoh mungkin seandainya ada tugas dari kita, karena dia tidak ada yang membimbing, kita pun sebuah kelompok di mana nanti di rumah akan dibantu dengan temannya yang dekat dengan rumahnya, sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, ada permasalahan lagi, kenapa kamu nggak kerjakan? Orang tuanya ada di rumah, bapaknya ada di rumah, tapi mohon maaf, bapak ibunya memang tidak bisa menuntunnya untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga kita pun harus tahu solusi apa yang harus kita berikan. Nah, seperti itu. Jadi kita masuk bukan ke konsekuensi atau hukuman, kita harus tetap ke restitusi itu tadi. Nah, disitulah kita sebagai guru harus tahu apa masalahnya, seperti apa yang harus kita lakukan. Itu yang saat ini harus kita lakukan seperti itu. Terus di sini guru bersikap terbuka dan menyadari setiap tindakan memiliki alasan dan tujuan. Nah, dari situ ketika kita contoh memang anak itu sering melakukan sebuah kesalahan. Contoh dalam sebuah pembelajaran, guru bersikap terbuka dan menyadari setiap tindakan memiliki alasan dan tujuan. Kenapa saya mengerjakan tugas, tapi dia nggak mengerjakan tugasnya nggak dihukum? Tidak, karena untuk saat ini bagi kita hukuman itu memang tidak ada hasilnya, Pak. Tapi yang harus kita tekankan adalah menyadarkan mereka, membuka pikiran mereka lebar-lebar bahwa tugas itu memang harus dia kerjakan, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Harus tahu kalau kita anak SD ya tetap mengerjakan tugasnya, karena tugas kita adalah kita harus belajar sampai di tingkat yang lebih tinggi, bahkan di perguruan tinggi kita tanamkan nilai-nilai seperti itu. Kita sadarkan mereka bahwa mereka harus tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Seperti itu. Mungkin maksud yang sering saya sebutkan adalah begini, ya tidak dihukum, tapi kamu pasti akan ketinggalan materinya. Temanmu sudah dapat nilai, temanmu sudah mengerti pelajaran ini, tapi kamu pasti akan ketinggalan karena kamu tidak belajar dan kamu tidak mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu alasannya.
hukumannya adalah kamu hanya ketinggalan materinya, ya kan? Kalau temannya sudah bisa, temannya sudah ngerti, kamu masih duduk di sini dengan materi ini, tapi temanmu sudah melewati, otomatis dia akan sadar, dia akan malu, dan dia akan berusaha untuk bisa. Itu yang selama ini saya alami, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita terapkan keyakinan pada mereka, kita terapkan untuk mereka sadar bahwa itu adalah tugasnya, tugas kita bersama. Mereka harus sadar bahwa itu harus tetap dilaksanakan. Nah, seperti itu. Kalau masalah hukuman tadi yang sudah pertama kali disampaikan oleh Bapak Saroni, Bapak, alhamdulillah yang jenengan sampaikan masalah hukuman itu kalau dulu harus berdiri di lapangan ya Pak ya, dengan hormat di bendera, atau mungkin disuruh push up, atau mungkin disuruh lari-lari. Nah, pengalaman saya Pak, saya memang ada seperti itu. Alhamdulillahnya momok-momok seperti itu waktu saya masih di bangku aliyah, saya dulu anak aliyah Bojonegoro, itu ada setiap hari Senin Pak, itu kan dihukum Pak ya, dihukum. Jadi semua anak dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dihukum seperti itu Pak. Ketika saya masih kelas 1, saya tuh punya pikiran begini, nanti kalau saya sudah kelas 2, kan saya anak OSIS Pak ya, saya anak OSIS, saya anak pramuka, saya anak PMR. Melanjutkan berarti lingkaran setannya. Iya. Jadi saya ingat Pak Saroni ngomong kayak gitu, tadi itu saya ingat pemikiran saya dulu Pak. Saya tuh gini, kalau nanti saya sudah jadi senior, kan saya masih juniornya Pak ya. Kelas 1 kan masih junior, kelas 2 kan senior Bu. Iya Bu, jadi hukuman itu akan saya tiadakan. Karena yang memegang kan anak pramuka Bu, biasanya anak pramuka, anak OSIS itu ikut memegang anak-anak yang dihukum. Nah seperti itu. Akhirnya Bapak Pembina itu saya bisikin Pak. Waktu saya sudah kelas 2 ini Pak ceritanya. Di podium besar itu, di podium waktu upacara itu saya kan naik di situ. Saya tuh bisikin, Pak jangan dihukum itu Pak kayak biasanya. Terus apa kayak dan saya kan dipanggil dulu Pak. Ini aja Pak, suruh bantu Pak Bun aja. Saya gitu. Kan sekolahnya luas Pak ya. Kalau sekian banyak siswa yang kita kita suruh bantu Pak Bun bersih-bersih kan lumayan juga itu. Tenaganya Pak Bun kan gini, kan mendidik mereka untuk masalah kebersihan gitu. Nah akhirnya ketika saya ada ide seperti itu dibuat Pak sama pihak sekolah sama sampai saya lulus di situ. Jadi ketika ada guru maupun siswa yang terlambat, guru pun dikasih hukuman Pak di sana. Jadi tidak boleh masuk ke sekolah ketika hari Senin libur upacara itu Pak. Kalau terlambat itu masih di luar gerbang, nggak boleh masuk ketika guru saya. Nah ide saya itu dipakai Pak sama pihak sekolah. Jadi semua siswa itu ikut membersihkan lingkungan sekolah itu, dan ada sampah-sampah plastik itu yang berserakan ketika makan betul-betul itu. Nah itu alhamdulillahnya dipakai. Ketika saya di kegiatan pramuka juga seperti itu Pak, kegiatan hukuman kasar-kasar itu sudah saya hilangkan semua. Mohon maaf, saya juga saya Bayangkara Pak. Ketika di sana Bayangkara Polres Bojonegoro, itu waktu saya masih junior bukan kasar Pak. Jadi hukumannya itu malah lebih pedih, fisiknya itu minta ampun. Tapi ketika saya sudah jadi senior, semuanya saya bilangkan kita buat hukuman tapi yang mendidik. Jadi tidak kasar, tidak membuat fisik sehingga membekas di pikiran mereka sakit hati seperti itu. Itu pun saya juga tidak mudah Pak. Saya ditentang dengan senior-senior yang lain. Saya harus memberikan alasan yang konkret bagaimana sehingga tidak menanamkan hukuman kasar seperti itu. Nah terima kasih atas paparannya Pak Anar dari tadi. Berarti kita harus mengarah ke restitusi ya Pak ya. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap guru silakan menyampaikan kesimpulan. Siti, lo kan sih. Bari. Dari sumber aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di slide paling awal Pak. Slide paling awal. Oke. Iya, sebenarnya tadi saya tuh mau menjawab, tapi nanti nunggu paling akhir
Prediksi bola langsung. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau ini zaman dulu ini betul. Tapi kalau zaman sekarang susah karena kita tantangannya adalah dilabrak orang tua. Terus yang kedua, kemudian hukuman dengan hal positif. Nah ini juga kalau yang saya alami ini kurang bermanfaat juga ya saya rasa. Karena kalau anak nanti dihukum dengan positif itu menggampangkan, disuruh baca buku cuma dipendelin toh, dilihat saja tapi tidak dibaca seperti itu. Disuruh nulis di rumah, kadang juga minta bantuan orang tua kayak gitu. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi, ini saya setuju sesuai pengalaman saya. Terus yang tadi yang terbaru restitusi itu ya sangat bermanfaat. Ini saya mau cerita, boleh ya? Boleh, silakan. Saya 2 tahun terakhir ini kan ngajar kelas 6. Nah, yang kelas 6 yang tahun lalu sekarang SMP kelas 1 itu kebetulan anak saya 2. Tahun lalu 2, tahun ini juga 2. Tahun lalu ini sangat susah sekali dikasih tahu. Laki-laki perempuan dikasih PR tidak dikerjakan. Dulu kan zaman COVID ya, dikasih video tidak dilihat. Nah itu saya sampai bingung dengan cara apa. Sementara saya kan baru di situ, mau ngasih hukuman itu nggak berani. Terus dikasih hukuman yang positif pun tidak dikerjakan. Terus yang untuk tahun ini anaknya itu sama-sama pintar, nurut, tanpa disuruh itu pintar. Kemudian punya kekurangan, pintar tapi punya kekurangan. Yang satu itu anaknya nggak berani jawab. Kalau disuruh baca, disuruh jawab itu pelan-pelan gitu. Terus yang satunya itu kan kurang mampu. Nah itu cara saya untuk mendidik mereka itu adalah dengan memberikan motivasi. Nah itu pada saat di tengah-tengah pelajaran atau kadang kan pulangnya jam 12 tapi kadang jam setengah 11 sudah selesai gitu. Nah itu saya kasih motivasi. Saya ceritakan pengalaman hidup saya ceritakan pengalaman hidup tokoh-tokoh, saya ceritakan pengalaman hidup orang-orang lain yang sekiranya bisa memberi motivasi. Nah itu sangat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Bari, sudah lanjut Bari, lanjut. Nanti langsung ke Pak Ham untuk menutup. Yang Ini sambung dari cerita bela. Iya. Ini pengalaman pribadi tentang putra saya. Saya satu kali telah mengikuti sholat Jumat oleh guru agamanya diberi kertas folio bertulis itu di balon sampai pagi. Ini gak capek kan? Dia tulis sendiri kak. Setelah sholat subuh saya periksa itu barisan terakhir hanya ada 1 kalimat. Maaf pak, saya capek nulisnya. Jadi menurut saya hukuman secara positif itu memang kurang. Setelah tadi penerimaan yang nomor 3 memberi penghargaan itu benar pak. Ternyata setelah sesuai pengalaman di kelas itu juga kurangnya sebenarnya terlibat atau apapun. Karena yang pertama yang paling saya sering temui di kelas saya itu saling iri pak. Jadi nanti pulang sekolah besoknya itu temannya yang berplastik terlibat paling banyak itu sudah dilepas dari papanya. Coba terima kasih. Mas Ham, silakan dari Sumberagung. Sumberagung 1. Oh 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban saya langsung 1 sama 2 langsung jadi 1. Iya, silakan. Mungkin orang lebih berkaitan. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kalau seperti contoh adalah tadi membersihkan halaman ya. Mungkin di sekolah saya udah jadi kewajiban. Setiap pagi udah membersihkan. Jadi pertama memberikan tambahan. Terus yang kedua sudah kesadaran dari kecil dulu. Kalau yang kedua memberi hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan Lebih dekat. halaman, mungkin konteksnya sama dengan yang nomor 1. Membacakan tiap pagi. Kalau saya ya bagian kelas 3 menulis dan membaca itu hal wajib. Jadi
seperti hukuman, jadi udah kebiasaan. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin tadi sudah disampaikan tanggal juga ada 3 yang mempengaruhi bahwa tidak boleh terlalu memberikan apa? Seperti hadiah biar anak tambah tendo kan Pak ya. Kalau ada 3 tadi ya. Mungkin kalau saya tidak terlalu memberikan, seperti halnya kalau terlalu banyak dia akan meremehkan, tapi kalau kurang dia kurang motivasi. Mungkin yang sedang cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriska mungkin? Pak saya mau 3. Ya. Lanjut, itu kan cuma bertukar pengalaman. Iya. Ini tidak ada kesimpulan yang valid. Kita menyimpulkan pada curhat Pak ya. Ya namanya Pak beri penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya dari dulu Pak, alhamdulillah setelah berpuluh tahun di sini, saya sudah berbuat, saya nggak pernah ngasih ranking ke anak karena saya ya alhamdulillah cocok dengan apa yang dipaparkan Pak Anhar tadi. Saya nanti anak kok gini, nanti saya juga menjaga perasaan anak yang nanti yang ranking bawahnya gimana, yang satu saya sudah pikirkan semuanya Pak, yang dapat ranking 1 sampai akhir itu saya sudah pikirkan, jadi saya tidak ngasih ranking, saya nggak pernah ngasih ranking dari dulu. Kemarin saya itu secara nggak sengaja mengklik ngasih ranking dan apa itu nggak sengaja saya. Nah itu saya itu mengalami kekeliruan dari akrab itu ada 1. Iya. Saya kasih namanya akrab itu lembarannya Sirian, lembarannya Rian itu kan itu 7. Itu ikut si akrab, padahal saya baru sekali itu, tapi saya nggak sengaja ngeklik. Protes. Iya Pak, saya diprotes, saya tuh diprotes kan. Dimanjur di telepon tuh, masa ini akrab korek sembilan dari yang korek siji. Dengan itu siji, saya itu berkeyakinan dari saya itu nggak pernah ngasih ranking. Saya berkeyakinan nggak ngasih ranking, cuma itu nggak sengaja ngeklik gitu. Jadi ya ngeklik sekali, keliru, lembarannya keliru, sisa nih Pak saya. Itu jadi ya sampai sekarang tuh saya nggak pernah ngasih ranking ke anak, cuma saya ngasih tahu itu aja. Ngasih sekali, keliru, sisa sengaja. Bingung bisa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Rizka atau Pak Hilal, silakan. Ya, Pak Hilal dulu kalau gitu. Sudah. Bu Siti, Bu Citra mungkin. Sini, dari sini. Nanti jam 11 langsung berempat. Silakan lebih ini coba kelas 1 Karena nanti kita akan menghadapi kelas 1 juga semua. Biar tahu nanti kan baru di kelas 1. Masih sisa. Kan banyak. Menurut saya ini pengalaman di kelas 1. Di kelas 1 itu jika anak salah itu tidak bisa langsung kamu salahmu tuh ini, tidak bisa seperti itu kan. Jadi kita harus tanya dulu kenapa melakukan ini, seperti tadi Pak Anda jelaskan harus ada konsekuensi dari di awal dari saya seperti itu. Nah, kalau kamu melakukan ini, nanti kamu akan seperti ini. Nah, seperti itu kan. Jadi menurut saya untuk hukuman ini dapat mendisiplinkan anak itu adalah kurang sesuai dengan apa yang saya yakini di kelas 1. Dan jawabannya sekian. Bu Rizka. Ya silakan Bu Rizka. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Pak Anhar. Menurut saya, hukuman atau penghargaan itu
menjelaskan tadi bahwa penghargaan itu bisa membuat anak iri. Penghargaan itu bisa diberikan apabila semua anak itu mendapatkannya. Misal satu anak diapresiasi dia pintar menggambar, yang satunya pintar matematika. Jadi mereka pun tahu kelebihannya itu apa. Kalau hukuman itu sangat tidak cocok ya diberikan untuk anak. Nanti anak bukannya akan lebih disiplin tapi lebih membandel dan membangkang. Nah, dan yang setelah diberikan penjelasan oleh Pak Rozdaki bahwa solusi yang tepat yaitu adalah restitusi, ya, dimana kita dapat menyelesaikan masalah anak itu apa dengan cara bertanya kenapa kok kalian begini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut. Nah, sebagai seorang guru kita pun harus aktif dalam mencari tahu apa sih problematika yang dihadapi anak tersebut. Mungkin bukan dari sekolah saja, mungkin dari rumah, misal dia tidak sarapan sehingga di sekolah nanti teman tidak bisa konsentrasi. Jadi kita harus tahu benar-benar apa permasalahan yang mereka hadapi baik di sekolah maupun di rumah, sehingga kita dapat memberikan solusi yang efektif untuk anak didik kita, sehingga anak didik kita juga dapat tumbuh karakter profil Pancasilanya. Terima kasih. Oke, baik ya. Bapak Ibu sudah menjawab dan menyimpulkan masing-masing tentang disiplin positif ini. Harapan saya semoga kita sebagai pendidik bisa menerapkan itu di kelas kita masing-masing sehingga akan terwujud gambar ini. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif, dan budaya positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita.